Ibu saya belum sempat bercerita kepada bapak saya, dan saat itu kebetulan memang ada saudara ibu yang selain yang cowok-cowok itu, ada yang nginep di tempat kami itu adik ibu yang perempuan. Dia berumur sekitar yo kelas 3 SD lah, berarti yo sekitar 9 tahunan gitu. Dia nginep di situ dan kebetulan saat itu karena Mbak Yu saya juga cewek, jadi mereka akrab gitu. Sekitar jam 9, jam 10-an lah, sekitar jam 9, jam 10-an, adik ibu yang cewek itu, sebut saja namanya Desi, itu pamitan ke ibu saya, kalau Mbak, saya mau nyuci baju di kali gitu. Itu tutur Desi, bule saya gitu ya. Terus dia mengajak mbak saya, namanya Mbak Yuni gitu. Yun, yuk kita nyuci gitu ya. Namanya anak kecil, yo pasti seneng lah ya ke kali gitu. Kebetulan karena kali memang gak jauh dari rumah. Tanpa panjang-panjang cerita, intinya antara Desi sama Mbak Yuni itu akhirnya berangkatlah untuk ke sungai atau ke kali yang yo paling jaraknya yo sekitar sekilometer lah, 1 kilo gitu, 1 kilometer. Pada saat itu berarti Mbak Yu saya itu sekitar umur 8 tahunan lah, karena kan mereka itu sebaya gitu. Singkat cerita, Mbak Yu sama bule saya itu Desi udah sampai ke sungai gitu. Seperti biasanya kan kalau sungai itu jam jam 9, jam 10 itu rame, rame sama orang-orang nyuci gitu ya. Kalau zaman dulu kan nyucinya di sungai gitu ya. Tapi anehnya pada saat itu tidak begitu ramai, kata Mbak Yu saya bercerita. Saat itu mereka sempat bermain dulu sambil sambil nyuci, bule saya, Desi, saya sebut Desi aja lah ya. Desi nyuci, terus Mbak Yuni, Mbak saya itu main di pinggiran gitu sambil bantu-bantu lah, sambil bercanda, sambil yo main-main lah, namanya juga anak-anak gitu ya. Sekitar beberapa menit kemudian, yo cucian aja juga belum beres gitu. Tiba-tiba terjadi keanehan yo yang sangat sangat aneh lah gitu menurut Mbak Yu saya. Tiba-tiba Desi itu berjalan di atas air dan dia berjalan menuju ke tengah. Dia berjalan menuju ke tengah. Setelah di tengah, dia berbalik arah ke Mbak Yu saya, dan dia Mbak Yu saya bercerita masih sangat ingat sekali kata-kata Desi saat itu. Dia melambaikan tangan dan bilang bahwa Yun, 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 sini aja gitu. Dia sambil melambaikan tangan, di sini enak gitu. Desi bilang seperti itu. Mbak Yu saya itu kaget saat itu karena eh, di saat Desi itu berdiri itu pas di tengah-tengah, di tengah-tengah kedung lah gitu. Kedung itu kalau bahasa Indonesianya itu yo kali tapi yang dalam gitu ya. Dan ada pusarannya saat itu yo, itu terkenal memang dalam sekali. Tapi kok kenapa Desi bisa berdiri di atas air dan dia di tengah-tengah itu sambil melambai-lambai seperti itu. Entah tak berselang berapa lama, ternyata setelah melambai dan mengajak Mbak Yu saya untuk ke tengah, Desi tiba-tiba masuk ke dalam air, itu pelan-pelan masuk gitu. Terus karena melihat seperti itu, Mbak Yu saya berlari sekencang mungkin lah ya untuk berusaha menyelamatkan Desi, karena Mbak Yu saya sadar kalau itu tempatnya dalam gitu, dan yo kedung lah ya, kedungan yo dalam gitu. Dia berlari gitu sambil berteriak-teriak Desi, 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 Desi gitu ya. Dia berlari ke tengah gitu. Ya, hal yang sangat aneh terjadi, kata Mbak Yu saya, di saat dia ke tengah, di saat dia mengejar si Desi itu, dia melihat di dalam air itu Desi itu dibawa oleh kayak pengawal kerajaan gitu. Dia dibawa yo pakai pakai seragam kerajaan kayak gitu, terus bawa senjata lengkap dan dibawa ke sebuah kayak istana gitu, megah sekali gitu. Mbak Yu saya melihat dengan mata kepala sendiri kalau di dalam air itu ada sebuah istana yang bentuknya itu sangat megah dan semuanya terbuat dari emas gitu. Saat itu Mbak Yu saya kaget dan tanpa dia sadari dia bilang,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masa di dalam kali kok di dalam air itu ada istana gitu ya. Karena mendengar seperti itu, terus akhirnya pengawal atau apalah yang intinya menendang Mbak Yu saya. Dia bilang, kamu bukan di sini tempatnya gitu, kamu belum saatnya ke sini gitu. Dan Mbak Yu saya ditendang dari dalam istana tersebut gitu. Dan tanpa disadari tiba-tiba Mbak Yu saya itu udah dijambak gitu ya oleh oleh tetangga gitu, oleh tetangga yang pada saat tadi bareng nyuci di sungai tersebut gitu. Karena saking paniknya Pak Yu saya masih teriak-teriak Desi, 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 Desi gitu ya. Nah, karena seperti itu tetangga menganggap bahwa bilang, Mbak sudah Mbak Yuni, itu kan cuma dasi, nanti Bapak suruh beli lagi lah. Orang dasi kan harganya seberapa, kok nggak usah dikejar-kejar. Ya udah, kalau dasi itu kan yang udah apa Kelly gitu tenggelam di air, ya udah nanti Bapak suruh beli lagi gitu. Ternyata tetangga mengira bahwa Desi itu bukan nama saudaranya tapi dasi gitu, dikira dasi dasi sekolah lah gitu. Singkat cerita tetangga akhirnya membawa Mbak Yu saya ke pinggir, tapi Mbak Yu saya tetap masih Desi, Desi, Desi gitu karena masih kecil dia karena saking gugupnya panik gitu ya dia nggak bisa bicara apa-apa, dia cuma bisa bilang Desi, Desi, Desi. Akhirnya dibawalah Mbak Yu saya pulanglah ke rumah yang karena jaraknya dekat gitu. Eh, pada saat yang bersamaan saat itu Desi tadi itu ibu saya di rumah sambil masak. Ibu saya mengingat-ingat mimpinya yang semalam gitu. Dia mengingat-ingat, loh kok mimpi yang semalam kok aneh banget gitu ya. Mimpinya kok kayak yang beneran, mimpinya kok kayak yang itu. Nah tiba-tiba dalam perenungan ibu saya itu tiba-tiba ada suara rame lah di luar tetangganya gitu. Mengetok pintu gitu, bu, Mbak Yuni niki, Mbak Yuni gitu ya, kalau apa ya bahasa itunya, Mbak Yuni nih, Mbak Yuni gitu, orang cuman dasi kok dikejar-kejar sampai ke dalam gedung gitu. Terus karena ibu saya tahu Mbak Yu saya itu berangkatnya sama Desi, ibu saya langsung, waduh ternyata ini apa mungkin bener ya, terus ibu saya pingsan lah gitu, itunya pingsan. Tetangga semakin heran gitu, loh cuman dasi kok ya, cuman sekedar dasi kok, masa anaknya sampai nyemplung ke gedung dan ibunya itu sampai pingsan gitu. Wah ternyata usut demi usut ternyata ada yang lihat tadi berangkatnya, oh itu bukan dasi, itu Desi, saudaranya Mbak Yuni gitu, adiknya ibu ibu ini gitu. Wah terus akhirnya kan geger gitu ya, sontak menjadi ramai sekali di situ bahwa oh berarti itu ada yang ke bawah arus gitu kan. Nah kebetulan bapak saya kan masih dinas gitu ya, nggak di situ. Terus akhirnya tetangga berusaha menolong lah untuk membantu gitu ya, membantu untuk mengangkat Desi dari dalam sungai itu. Dari sekitar jam 10 sampai siang itu sudah ramai sekali lokasi tempat tenggelamnya tadi Desi itu di bawah air. Bahkan yo nggak cuma tetangga-tetangga tapi berita itu cepat sekali meluas yang akhirnya orang-orang mendatangkan tukang jenggala itu. Tukang jenggala itu ya orang yang ngarah ikan itu loh, kalau mencari ikan, tapi dia itu kelebihannya dia itu bisa nyelam berjam-jam di dalam air tanpa menggunakan alat bantu apapun. Yo kalau mungkin orang-orang yang pinggir kali atau orang yang zaman dulu tahulah yang namanya tukang jenggala gitu. Bahkan nggak cuma satu gitu, banyak tukang jenggala yang di situ. Mereka berusaha mencari, dia nyelam di tempat pas tadi gedung itu si Desi itu tenggelam gitu, dan sampai beberapa kali nyelam dan banyak sekali tukang jenggala ternyata tidak membuahkan satu hasil pun. Jadi yo tetap kosong gitu ya, nggak ada orangnya di situ gitu. Karena saking paniknya dan keadaan sudah semakin ramai, bapak saya juga udah pulang dari tempat kerjanya karena udah dikabarin sama tetangga. Akhirnya tetangga dan masyarakat di situ pun punya inisiatif membagi gitu. Ya udah sebagian nyari di bawah gitu, siapa tahu udah ke bawah arus, ke bawah gitu kan. Pada saat itu memang airnya rada gede gitulah ya, tapi yo masih tetap bening gitu. Kalau
air di daerah, sana Purbalingga kan ya memang bening-bening kalau pas musim nggak hujan gitu. Yo akhirnya mereka bagi gitulah, bahkan saudara-saudara pun yang dari jauh itu pada datang karena mendengar kabar tersebut untuk membantu mencari.